Shalom. Shalom. Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Selamat Apa malam. kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita mau bersuka cita ya dalam Tuhan. Tema hari ini adalah teguhkan hati. Firman akan dibawakan oleh Bapak Robert Budiarto. Selamat malam ya Pak. Mari Bapak kita bangkit berdiri. Kita bersuka dalam Tuhan karena hari ini adalah hari yang Tuhan janjikan kita bersuka cita dalam Tuhan. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam Bait-Nya. Amin. Bersukacita, sukacita. Mari kita sekali lagi, kita ulang lagi. Inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam Bait-Nya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Ada sukacitanya? Amin. Ya, kita mau masuk mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu pada malam hari ini. Kami mau bersekutu dengan-Mu, memuji, memuliakan Engkau pada malam hari ini. Kami rindu untuk menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan anak-Mu terkasih Bapak Robert Budiarto. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sikap dan perbuatan kami yang tidak pantas di hadapan-Mu, sehingga kami boleh layak pada malam hari ini Tuhan, untuk mau bersyukur ke hadapan-Mu. Engkau Bapa yang baik, selalu beserta kami di sepanjang hidup kami, di setiap waktu kami Bapa. Kami datang anak-anak-Mu, membawa syukur kami kepadamu. Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ku berikan syukurku. Kau Bapa yang baik, selalu beserta
setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, Ku berikan syukurku, berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. sebab Kau jadikanku, Saat Kau jadikanku benar Tuhan, Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Berharga di mata-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau begitu mengasihi kami. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Selalu besertaku, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang Kau Bapa yang setia, selalu menjaga kami anak-anak-Mu. selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Angkat tangan-Mu, katakan, ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau mengasihimu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. sungguh Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, datang ke hadapan-Mu mengungkapkan ucapan syukur kami. Bagi Bapak Ibu, ungkapkanlah ungkapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari ini.
kami boleh melakukan segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukan karena kuat gagahnya kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tidak habis di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bersyukur dan Bapak. berterima kasih ya Bapak. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk napas kehidupan dan kesehatan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk pekerjaan dan pengalaman-pengalaman baru yang kami lakukan di hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, dan Engkau mengetahui setiap hati kami pribadi masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Ajari kami, mampukan kami untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Ada sukacita, mari kita bangkit berdiri, kita mau besarkan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sudah mengucap syukur, kita mau datang puji Tuhan kita dengan sukacita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Yes. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Suaranya mana? Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Angkat tanganmu, katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan
jiwaku ditebus olehnya. Katakan ada satu sobatku. Kita memuji lagi Tuhan, kita katakan ada satu sobatku. Mana sukacitanya? Harus ada sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Senyumnya mana? Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidup. Katakan ada satu sobat tapi wanitanya. Ada satu sobatku yang wanita, hanya wanita. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Yes, wanita. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekarang para lelakinya, prianya, katakan ada satu sobat. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa dia? Yes, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Aku mau tahu suara prianya, katakan ada satu sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari bersama-sama katakan namanya Yesus. Siapa dia? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Silakan duduk. Merasa diberkati? Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan memberkati. Saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena dialah harapan hidup kita satu-satunya. Pujian dan syukurku ku
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, kami sadar bahwa kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kemurahan-Mu, semua berkat anugerah-Mu. Maka dengan rendah hati kami memuji-muji-Mu, kami menyembah-Mu. Mari saudara-saudariku, kita bangkit berdiri, kita sembah Dia dengan pujian. Angkat suara, naikkan pujian ini. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perbuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
Ikutlah aku, sangkal diri, panggul salib, ikutlah aku. Hidupmu berharga di mataku, jangan sia-siakan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, aku akan menolongmu. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih bila pada malam hari ini kami dapat hadir di sini bersukacita bersama saudara seiman untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih telah Kau hadirkan anak-Mu terkasih Bapak Robert Budiarto untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu,
agar apa yang disampaikan benar berasal daripadamu, sehingga dapat memberkati kami semua yang hadir di sini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Silakan Pak Robert Budiar. Sekalian, saya minta menyampaikan tema untuk sampai situ. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Adalah ini bulan Agustus ya, setuju ya? Nah, bulan Agustus itu biasanya ada perayaan 17 Agustus ya, di rumah-rumah, di di kampung, di gang-gang gitu ya, yang bikin repot saya tuh kadang-kadang ya. Saya pergi gitu, gang ditutup gitu ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Mereka ini kalau 17 Agustus rame gitu ya. Entah balap karung, entah makan kerupuk, entah sekarang perlombaannya aneh-aneh makan ya. Saya lihat kalau di di video gitu ya, di HP gitu aneh-aneh. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka adalah ada yang menyemangati. Setuju nggak? Misalnya ada balap karung gitu. Ayo, dikit lagi gitu ya. Ada nggak pernah nonton atau pernah ikut? Mungkin Bapak mungkin dulu waktu ya, nggak sekarang sih. Dulu waktu masih muda, sekarang masih muda. Artinya dulu waktu sumbangan muda, ayo. Bahkan sekarang saya pernah lihat di YouTube juga ada suster ikut perlombaan yang uang dilemparin uang gitu sampai itu sekitar 17 Agustus juga tuh. Ya, apa yang mau saya sampaikan ya kan? Mengapa mereka menyemangati? Biar menang. Kenapa mesti menang? Jadi sasarannya jelas ya. Sasaran jelas artinya mau dapat hadiah, ya kan? Kemudian ada motivasi kan, mau menang gitu ya kan? Makanya semangat banget tuh. Nah, yang tukang kompor mulai banyak juga tuh. Nggak tahu kalau pilkada, ya kan? Pilkada juga pilih ini. Sekarang udah enggak kali, adem ayam aja nih. Ketika kita mulai bingung dengan belum Bu. Baru pemilihan udah bingung tuh, banyak bener yang mau dicalon. November pemilihannya, iya. Saya nggak mau singgung situnya. Tapi saya mau singgung adalah bagaimana kita bersemangat di 17 Agustus untuk menyemangati teman-teman yang ikut perlombaan. Atau mungkin anak kita, atau mungkin saudara-saudara kita. Ayo, nggak kenal juga pokoknya ayo gitu ya. Nah, kalau Bapak yang nonton bola mungkin teriaknya di lapangan bola. Atau sekarang kalau nonton layar lebar, teriaknya juga kalau gol gitu ya, nggak tahu. Kenal juga enggak pemainnya kita. Ya kalau misalnya nintar mana? Mesir lawan mana Pak? Mesir lawan Spanyol nggak salah ya. Saya nggak tahu tuh untuk Olimpiade atau untuk. Balik lagi, kita nggak ngomong situ lah. Kita ngomong sekarang di PD mau ngapain gitu ya. Nah, sebelum saya mulai lagi, saya mau tanya dulu nih. Pak, bisa bantu Pak? Satu aja Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian lihat apa? Apa? Apa Pak? Ada yang lain lagi? Lihat apa? Ada yang lihat titiknya, ada yang lihat layarnya. Nah, berarti udah terbuka pikirannya. Apa yang mau saya sampaikan? Ya, saya mau sampaikan ketika kita melihat sesuatu, ya nih, sebelum sampai kata teguhkan hatimu, saya mau sampaikan bahwasanya
ketika kita melihat sesuatu, kita jangan terfokus pada satu urusan. Misalnya jalan macet gitu ya, aduh, nyusah ini jalan macet begini, lebar panjang lebar ya. Tapi sebenarnya ada berkat di situ. Saya pernah mengalami ketika saya mengalami jalan macet ya, apalagi kalau di daerah sini nih, aduh lah, udah diarahin ya kan, sekarang jalan belok nggak keruan sebelah, ngampun untuk jalannya jalan Gajah Mada dulu lancar, sekarang dibelokin, balik lagi arahnya sebelah, aduh ini salah nih. Nah apa yang mau saya sampaikan, nyata suatu saat saya butuh jalan-jalan itu gitu, sehingga saya, oh iya, saya tahu nih, saya pernah lewat sini gitu, ingat saya. Ya, jadi jangan lihat suatu masalah itu adalah masalah, enggak. Ada suatu berkat di balik itu. Ya Pak, lanjut Pak. Nah ini lihat apa? Wah ibu pinter sekali. Saya suka yang cantik-cantik Bu. Ada yang lihat yang cantik? Atau lebih lihat yang satu lagi? Ada yang lihat nenek-nenek. Saya nggak mau adu pendapat gitu ya. Dua-duanya betul ya. Ada yang lihat yang cantik gitu ya. Seperti itu juga lah kehidupan kita. Kita kadang-kadang melihat satu sisi aja. Nah saya kembali tawarkan ya, kita hendaknya bisa melihat sisi positif, sisi negatif. Bukan berarti yang nenek-nenek jelek, enggak ya. Saya cuma membuka pikiran bahwasanya hendaknya suatu peristiwa bisa dilihat dari positif dan negatifnya. Supaya kita apa nih lagi nih? Ya, jangan dulu. Nah, ini. Kalau di sini, ini saya judulin tantangan ya kan. Saya memang mengarahkan tantangan. Masalah apa tantangan? Kalau Bapak Ibu lihat ini kering gitu ya. Waduh, panas, aus. Bakal capek, gersang, nggak adem, nggak nyaman, ya kan? Kalau itu dilihat suatu masalah, mungkin kita akan down. Apa hatinya akan, udahlah, lemes dah, ya kan? Tapi kalau itu dibuat suatu tantangan, akan ceritanya jadi lain gitu. Akan lihat, oh, saya akan maju ke sana. Oh, saya akan bisa mengatasi ini. Oh, saya akan sampai tujuan. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, jangan lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ada cerita, mungkin udah pernah dengar ceritanya ya. Ada dua salesman, dua tukang jual sandal ya, mungkin pernah dengar ceritanya ya. Tukang jual sandal ini dikirim ke pulau, ya kan? Sama bosnya kirim ke pulau kan. Begitu balik mereka lapor. Yang satu bilang begini, wah Pak, kelihatannya nggak bisa jual sandal di sana Pak. Di pulau itu nggak ada yang pakai sandal Pak, ya kan? Oh, gitu ya. Yang kedua bilangnya lain. Wah, marketnya gede Pak. Kita bisa jual banyak sandal di sana. Karena di sana nggak ada yang pakai sandal, nggak ada saingannya Pak. Lihat, ya kan? Kalau dilihat sisi, aduh, jual sandal malah bisa, nggak ada yang pakai sandal, mesti ngajarin pakai sandal dan sebagainya. Sama seperti mungkin bapak yang seumuran saya mungkin mengatakan, dulu pertama kali Aqua diluncurkan, masih ingat ya? Ya jualan Aqua sebenarnya itu mahal lagi, kalau tinggal buka keran bisa minum. Mungkin buat sumuran-sumuran yang dulu-dulu Aqua belum terkenal, susah jualnya. Tapi sekarang, wih, mereknya banyak, nyarinya harganya lumayan lagi Aqua. Terima kasih Bu. Nah, apa yang saya mau balikkan ya, artinya ketika kita menghadapi sesuatu, jangan buru-buru, jangan buru-buru nyerah gitu ya. Makanya judulnya teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu itu artinya dulunya itu kita kuat gitu ya, dulunya berhasil gitu ya, dulunya kita semangat gitu ya. Tapi begitu kena masalah ya, yang macam-macam masalah lah, entah itu urusan rumah tangga, itu urusan tetangga, urusan banyak hal, ekonomi, urusan kadang tuh udahlah susah gitu. Nah makanya saya sampaikan judulnya teguhkan hati. Kita harus tetap hati kita mantap gitu. Jangan begitu melihat masalah, udahlah. Saya mau cerita sedikit. Ketika mungkin bulan Oktober ya, mungkin bagi yang aktif di PD, pernah dengar di Karis, itu mengadakan Karis apa sih? Karis itu suatu persekutuan yang mengumpulkan PDKK, LOJF, KTM dan lainnya jadi satu.
mereka menyelenggarakan kegiatan di MGK Kelapa Gading. Di MGK Glodok ya nggak salah, Kemayoran. Ya MGK ya. MGK ya kan Kemayoran. Nah itu namanya yang pembicaranya adalah Suster Beats Mekena. Saya cuma tahu namanya, teman-teman saya bilang, oh bagus. Bagus apanya ya rasanya? Males lah ikutlah. Dan lagi mau ngapain, saya dapat apa? Lihat, saya begitu, nggak kenal. Saya begitu, udah sering ikut KRK begitu, datangnya di belakang gitu ya. Nggak dapat apa-apa gitu ya. Istri saya nyemangatin saya, udah beli aja tiketnya gitu ya. Murah ini, lu juga nganggur kan? Iya sih ketimbang nganggur aja sih, yalah ayolah bilang gitu. Ketika itu saya tidak semangat untuk mengikuti ya. Karena saya pikir KRK itu biasa-biasa aja kok. Ada nyanyi, ada pujian, ada pendoaan, ada penyembahan dan sebagainya. Ya kan? Rutin acaranya, nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada sesuatu yang menyentuh. Lagi pembicaranya bahasa Inggris lagi kan. Udah terjemahan jadi nggak bisa, kadang nggak nyentuh. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Tuhan, nah ini Tuhan arahkan saya lewat istri saya, ayo ikut, lo nyopirin gua dah kalau enggak, ya Pak ya, kadang kita pasal suruh jadi sopir kan, iyalah ikut nganterin, ya kan sudah malas-malasan naik ke lantai 7 nggak salah ya, saya malas-malasan ikutin, ya kebetulan banyak teman di situ sehingga oke lah gitu ya, dengerin firman dari KTM, dari ini saya loncat-loncat karena saya pikir bosen lah sini ya, nggak seru, ini dia nih pujiannya bagus, tapi ternyata firmannya membawa firman biasa-biasa aja, pindah lagi. Sampai pada acara puncaknya adalah Suster Beats Mekenanya itu ya. Nah ini begitu masuk ruangan hall gede, mungkin ada ikut nggak sini ya? Hallnya gede ya. Kebiasaan saya, ke depan pasti golongan VIP kan ya. Kita mana bisa di depan ya kan? Udah tahu udah setengah penuh gitu. Di belakang lagi udah saya taruh tas saya, ini bakal tidur saya bilang ini ya kan, paling suruh bantu doain lah kalau misalnya minta bantuan, tapi saya lihat pastornya banyak. Namun kembali saya berkatakan Bapak Ibu, ketika kita mengalami suatu kemalasan, sebenarnya ada berkat yang mau Tuhan berikan asal kita ikuti apa yang maunya ya. Ternyata Pak Nitianya kenalan saya, orang PD juga, lu dapat tengah dari paling belakang ya kan, kurang 3 baris dari belakang, maju ke tengah yang masih ada jalanannya, lumayan saya pikir, nih gue disediain tempat buat lu sini nih, puji Tuhan sebelum tengah, mendingan lah nih, paling nggak bisa dapat sesuatu gitu ya. Ternyata Tuhan baik sama sekali ya, sangat baik. Pas saat itu saya yang udah males-malesan ya udah lumayan lah, makasih Tuhan bisa duduk di situ. Ternyata teman saya nggak sekedar panitia, tapi juga yang ngaturin tempat duduk, ada lagi yang pakai headphone dengerin ini sih gitu ya, dari duduk situ pindahin lagi ke depan, paling depan Bapak Ibu sekalian. Saya sampai jangan paling depan, ini mah golongannya VIP semua, enggak lah, mundur satu baris aja gitu ya. Saya lumayan di sini, semoga dapat sesuatu. Singkat cerita, ketika mulai pujian, saya pikir biasa-biasa aja pujian gitu ya, tapi karena saya udah underestimate dulu, karena Pastor Steve nggak salah ya, pimpin pujian. Saya jarang dengar Pastor Steve pimpin pujian, dia moderatornya Karis. Saya pikir ini pastor ini nih enggak. Tapi kalau yang nyanyi LOGF saya semangat gitu ya, karena di depan gitu ya. Begitu Pastor Steve saya nggak kesentuh gitu ya. Tapi ketika monstran itu diangkat ya kan, saya nggak tahu kenapa yang saya udah lama nggak saya rasain lagi gitu. Saya begitu tersentuh dan nangis nggak bisa berhenti. Saya bilang, aduh ampun Tuhan, bilang gitu. Saya nggak mau begini lagi. Artinya saya nggak mau meremehkan Suster Beats Mekena yang cuma ngomongnya sedikit gitu ya. Tapi ketika dia Brother Pablo yang ngangkat itu monstran, luar biasa sekali ya. Kemudian kan saya paling depan gitu ya. Nggak usah dia turunnya, saya langsung lihat gitu. Aduh, ini nggak begini nih. Dan saya nangis sampai kalau bisa diungkapkan tuh nggak bisa ada kata-kata lagi gitu ya. Karena Tuhan begitu baik. Mungkin seperti yang di Alkitab dikatakan bahwasanya kita tidak bisa berhadapan tatap muka dengan Tuhan karena kita tidak mampu melihat kemuliaannya. Mungkin saya bisa bayangin, kayak begini kali ya nih. Nah apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mulai lemes gitu ya,
pasti Tuhan udah sediakan sesuatu untuknya asal kita ikutin gitu. Ya. Nah, sekarang nih balik lagi. Ya, jalan, Pak. Nih. Jangan lihat tadi yang tantangan itu sebagai beban. Jangan nih PD gimana cara ramenya ya, bikin rame gimana, yang datang segini kok bisa nih ada 60 gitu, wah rame nih ya kan, gimana caranya. Atau kalau gua, wah saya di sini aja lemes, kadang-kadang datang hujan, kalau nggak hujan macet, kalau nggak di rumah belum kelar, kalau nggak, kalau saya cucu saya mulai ganggu, opa mau pergi lagi, ya gantian, ntar sebentar aja, hari ini aja, PD saya Rebo gitu kan, sehingga saya bilang sama istri saya, dia tuh cucu, ya udah gantian, tinggalin aja mamanya gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang saya pun hadapin juga, jadi masih ini dia nggak ada temennya karena bapaknya belum pulang atau karena emaknya sibuk nge-zoom dengan urusan lain gitu, yang nggak ada yang pegang gitu kan. Bapak Ibu sekalian, jangan nggak percaya beban, ya kan? Itu yang harus kita lewatin. Lagi Pak, silakan Pak. Nah ini jangan termamu bingung jadi. Andai kata saya tidak jalan misalnya waktu KRK yang bulan Oktober itu, mungkin saya nggak akan mendapatkan berkat yang merasakan seperti itu. Udah lama sekali saya jarang, karena saya biasanya jadi panitia, ngatur-ngatur gitu ya, entah itu mau KRK-nya siapa gitu. Kebetulan panitia kan, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami sebagai panitia, kan kadang-kadang geser sono, geser sini, nggak bisa konsen, ya kan? Tapi itulah bagian dari pelayanan gitu, akhirnya ada ngapain gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jangan kita termangu-mangu, ya. Nah, ini kita mau belajar dari Yosua. Ada seorang tokoh di Alkitab namanya Yosua. Mungkin pernah dengar? Siapa sih Yosua? Sorry, ini suara saya agak terganggu dengan. Yosua adalah salah seorang utusan yang diutus Musa untuk melihat tanah terjanji. Jadi sebelum masuk tanah terjanji, Yosua itu diutus dulu sama Musa. Musa kirim dulu pengintai. Nah, dia termasuk salah 10 orang yang dikirim, salah seorang dikirim di sana. Yang memberikan laporan luar biasa. 8 orang lainnya bilang, waduh serem Pak di sono Pak. Saya bilang ke Musa gitu, Musa serem sono, banyak raksasanya, emang sih ada madu dan bla bla blanya bagus, tapi susah, kita perang solo pasti kalah. Tapi Yosua dan Kaleb itu bilang enggak, karena penyertaan Tuhan kita bisa mengambil tanah terjanji. Kan ada iman, ya kan, ada percaya bahwasanya karena penyertaan Tuhan. Nah ini balik lagi nih, silakan Pak. Nih kita baca dulu 3, 2, 1, bisa baca sama saya? Kenapa ayat ini saya tampilkan duluan ya? Saya ingin menancapkan dalam pikiran Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang pilihan, adalah orang-orang istimewa yang masing-masing punya keistimewaannya masing-masing. Ya, Tuhan pilih, ya kan? Kan banyak orang di luar sana yang nggak hadir PD karena masalahnya banyak. Saya nggak tahu, saya nggak bilang mereka jelek nggak. Tapi Bapak Ibu sekalian dipilih, pasti hadir di PD punya maksud Tuhan itu. Dia bilang akulah yang memilih kamu. Dia minta Bapak Ibu sekalian hadir di sini, ya kan? Untuk apa? Menetapkan kamu pergi, artinya kita akan memberikan suatu pelayanan, akan berbuat sesuatu dan kita akan menghasilkan buah. Buah itu bukan apa ya? Bukan selalu rezeki ya, tapi suatu bentuk buah-buah roh itu kan kesabaran, kelemah lembutan gitu loh. Dan banyak hal. Ya tentu saja kalau ada rezekinya puji Tuhan. Dan yang terang Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang pilihan. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya tanya dulu di sini. Semuanya di sini sudah baptis? Dah, puji Tuhan. Gampang neranginnya malahan. Saya tanya, kan kalau kita dibaptis ada Roh Kudus kan? Kalau boleh tahu, gimana cara ngerasain Roh Kudus ada? Ada yang sharing? Bisa? Kapan Roh Kudus Ibu rasakan?
Ya, betul. Ada yang pernah ngerasain Roh Kudus? Nah, ini satu contohnya nih ya. Ketika Bapak Ibu mau marah-marah nih ya. Sampai ntar dulu Bu. Belum tentu Roh Kudusnya ngomong gitu ya. Kesel lihat anaknya, ulangannya jelek, atau lihat cucu saya bandel gitu. Udah bilang jangan manjat gitu ya. Waduh, kalau saya nggak masih hidup lama, bilang, weh turun gitu. Tapi kan saya udah hidup baru gitu ya. Roh Kudus bilang, ya. Sama Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ingin melakukan hal-hal yang bertentangan yang Tuhan mau, Roh Kudus ingetin. Tinggal kita mau denger atau enggak. Ya misalnya gini ya, ini ada handphone lah. Di situ lah jatuh handphone. Ih, ada handphone nih. Nah, ada yang bukan punya gue. Ketika itu ada di hati nurani Bapak Ibu sekalian mau ngambil, atau bilang, itu bukan punya lu loh, itu bukan hak lu loh. Sebenarnya Roh Kudus berbicara, tinggal kita mau denger atau enggak, atau dikecilin malah gitu ya. Mumpung ada yang lihat lah begitu ya. Nah ini yang saya mau sampaikan, untuk belajar peka dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita harus mengandalkan Roh Kudus ya. Penyertaan Tuhan tuh bukan berarti Tuhannya nongol gede gitu, enggak. Tapi Roh Kudus, nah tinggal kita mau denger atau enggak gitu. Masalahnya kita suka karena godaan, karena kesibukan, Roh Kudusnya dikecilin suaranya nih. Jangan itu loh, jangan pergi gitu, kita nekat pergi gitu ya. Udah bilang jangan. Nah, kiranya seperti itu yang sebuah tips yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita supaya peka dengan yang Tuhan mau, peka dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan sehari-hari. Mau marah, mau berangkat kerja, kadang-kadang kok kuncinya jatuh terus nih, kenapa nih kunci jatuh terus ya, atau kunci sebelum begini kunci hilang gitu ya, ini kunci nggak biasa hilang nih, hilang gitu ini. Apa sebenarnya Tuhan ini? Tuhan apa? Kalau pewartaan bagaimana? Waduh, kunci gua hilang nih, gimana? Enggak lah, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan gitu ya. Sama seperti ketika saya waktu itu saya pewartaan di daerah Halim gitu ya, jalan macet gitu ya, saya bilang udah ngomel nih. Tapi suara Tuhan bilang enggak, jalannya bagus, lebih cepat daripada yang pikiran kamu gitu ya. Saya udah lihat waktu di persimpangan Halim itu kan, jalan tolnya melintang, lihat sono macet semuanya gitu. Saya nggak mau gitu. Tapi saya keterusan gitu, mestinya saya turun saya lurus gitu ya. Akhirnya saya calling ke yang penghubung PD saya kesasar nih. Oh enggak Pak, Bapak jalan terus aja. Puji Tuhan, tepat waktu, kurang 10 menit saya sampai gitu ya. Padahal kalau hitung-hitungan, kalau lihat di WASE, saya terlambat gitu. Tapi Tuhan udah sediain jalannya. Nah artinya saya mulai coba peka gitu ya. Kiranya ini saya bisa bagikan, supaya Bapak Ibu sekalian peka gitu ya. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ketika sesuatu terjadi gitu. Oke, lanjut. Nah ini kita belajar dari Yosua, kita baca ayatnya ini. 3, 2, 1. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ketika itu Yosua kan lagi bengong-bengong nih ya. Yuk pimpin gitu kan. Sedang Sedang umat yang mau dipimpinnya, bangsa yang dipimpinnya terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang bandel, kalau disuruh susah ngelawan lagi. Ya berkali-kali dalam perjalanan 40 tahun keliling gurun terjadi itu. Tapi Tuhan memberikan semangat pada Yosua, ayo lu bisa gitu ya. Seperti dikatakan di sini, seperti aku menyertai Musa, demikianlah. Kan dia si Yosua kan kenal Musa gitu. Dia lihat justru, tapi Bapak Ibu sekalian, Yosua begitu kenal dengan Musa dia takut. Takut apa? Rekam jejaknya Musa luar biasa, ya kan? Dia bisa belah Laut Merah, ya kan? Bisa mendatangkan tulah, dialah. Siapa Yosua gitu ya, jadi ngeper gitu ya, kalau dapat kerjaan, dapat ini, bisa nggak gua ya? Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan dia bertahan, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya penyertaan Tuhan membantu kita untuk bisa kita jalani. Ini yang bisa menjadi pegangan gitu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian menghadapi masalah, yakinlah bahwasanya Tuhan akan menyertai gitu. Dikatakan juga, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, dia tidak akan meninggalkan atau membiarkan. Kiranya itu menjadi suatu pegangan. Ya, apapun masalahnya, yakinlah bahwasanya Tuhan bisa. Ya, lanjut. Baca lagi. 3, 2, 1.
Di sini dikatakan kuatkan dan teguhkan hati. Dibicara apa ya? Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan tuh berbicara soal tenaga dan daya kita. Kiranya itu kita tetap konsen gitu ya, tetap fokus dengan kekuatan kita bisa gitu. Jangan kekuatan kita jadi sayang capek mau pelayanan capek mau nyanyi. Waduh, ini nih nggak bisa, suara saya nggak bagus, suara saya fals. Enggak, gitu kan. Kuatkan semuanya. Kalau bapak yang nggak Pak siapa yang Rio. Nah Pak Rio mungkin nggak pinter nyanyi, dia bisanya LCD, ya konsennya di situ gitu ya. Udah dibagi-bagi sama Tuhan. Kiranya itu bisa membangun talenta gitu ya. Kuatkan dan teguhkan hati. Nah balik lagi nih, teguhkan hati bicara soal dulunya bisa kita ya. Hendaknya kita jangan loyo gitu ya. Apapun yang ada kita hadapi, kita bisa lewati gitu ya. Mungkin buat bapak-bapak yang udah melewati banyak cerita mungkin ya. Bisa lewat juga. Terus saya pikir waktu saya muda dulu, anak saya masih 5 tahun gitu, saya udah mikir, entar uang sekolahnya bisa enggak ya? Entar dia kalau urusan SD, SMP, SMA, universitas, tapi kalau sekarang gitu ya, saya lewatin semuanya ya. Anak saya sudah menikah gitu ya, udah lulus sekolah semua, bisa lewat juga ya. Padahal kalau dihitung-hitung pakai kalkulator gaji gitu ya, nggak bisa loh Pak, bener Pak. Ada aja jalannya ya, entah itu pinjaman di kantor, entah itu ini, entah itu, kelar juga. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Artinya, ayo teguhkan hati, jangan kita lewatin yang dulu ya udah kita bisa lewatin kok. Yang susah-susah dulu kita bisa lewatin kok, bukan kita berdiam diri. Lanjut Pak. Balik lagi, baca 3, 2, 1. Tuhan mengingatkan lagi kepada Yosua, hanya kuatkan, nggak ada lain, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Suruh dengerin apa sih? Suruh dengerin yang Tuhan mau gitu. Di sini dikatakan bertindaklah hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang kalau kita udah mencapai puncak puncak keberhasilan, kita kalau nggak hati-hati tergoda gitu, menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu. Nah makanya Tuhan ingetin, bahwasanya bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini yang menjadi pegangan kita semua, ya kan? Oke, udah kuat, udah teguh gitu ya. Terus godaan kan tetap aja gitu ya. Buat kita kadang-kadang perlu kanan apa perlu kiri gitu ya. Balik lagi, itu harus dari hati keluarnya. Makanya dikatakan bukannya hati, teguhkan hati, teguhkan hati. Lanjut. 3, 2, 1 baca. Dikatakan tadi kan juga, Mas mundur lagi Mas, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, supaya engkau beruntung, ya kan, nggak bicara soal rezeki, tapi pokoknya kita bisa lewatin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Lanjut, di sini juga dikatakan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, ya kan, ini firman Tuhan yang ngomong. Lalu janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat nih, tapi renungan siang dan malam. Nah, memperkatakan kitab Taurat apa sih? Memperkatakan kitab Taurat, ketika Bapak Ibu sekalian ingat suatu ayat Alkitab, gimana cara bisa ngingetnya kalau nggak pernah baca? Ya kan? Saya contohkan begini. Saya pertama kali waktu 20 atau 25 tahun yang lalu, pertama kali saya mendapat kata lakukanlah ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:25 nggak salah, Kolose 3:5 nggak salah. Apa yang mau saya sampaikan? Ketika saya mengalami masalah dalam pelayanan, ya kan, itu kata-kata keluar gitu ya, kayak Tuhan ngomong gitu ya. Apa yang dia omongin, bahasanya lakukanlah ini. Ketika itu saya apa sih yang saya lakukan? Saya jadi panitia waktu itu. Romo Yohanes masih laku banget ya 25 tahun yang lalu, sehingga kalau lo ngarahin satu, nggak kayak di sekarang, Hotel Mulia juga tetap laku.
Bukan aku lagi. Sekarang tempatnya keren, Hotel Mulia. Dulu kan di mana aja bisa gitu, di gereja atau di mana. Sekarang mungkin pastor dari Cikanyerenya yang ini ya. Mungkin omongannya udah berumur sih. Iya, saya waktu 25 tahun yang lalu. Nah, apa yang saya lakukan? Ketika itu teman-teman sepelayanan saya nyuruh saya, kan kotor tempatnya ya. Kita mesti buat bersih lagi. Oke, gitu ya. Saya nyomotin sampah-sampah gitu ya. Kan lama-lama capek juga dong ya. Itu ruangan mungkin ada 5 kali ini gitu ya. Lah. Beling aduh. Saya bersama teman-teman yang yang senior nih yang yang pelayan senior saya ini yang ngajarin saya malah aja ketawa-tawa gitu. Saya lihat enak banget ya. Gue capek-capek di sini lu ketawa-tawa aja ya gitu ya. Nah, ketika itu saya mau marah gitu ya. Tapi ketika saya mengambil salah satu sampah-sampah itu, kata-kata firman Tuhan keluar. Nah, dari mana saya bisa keluar kata-kata itu? Karena saya memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan kata-kata yang ada di Alkitab. Sehingga itu keluarkan Roh Kudus akan mengingatkan seketika itu juga di mana kita perlu. Nggak pakai tunggu lama. Makanya kalau baca firman, beberapa hal ada yang perlu dibaca berulang-ulang. Kalau tadi saya di sini kan diulang-ulang, kuatkanlah teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Itu biar nyantel gitu ya. Seperti tadi saya perkatakan juga yang pertama, engkau adalah pilihan, ya kan? Dipilih Tuhan. Itu supaya nyantel gitu. Oh ya, aku dipilih Tuhan loh. Bukan sembarangan aku hadir di sini. Pasti Tuhan punya rencana buat saya. Entah saya jadi apa, tapi Tuhan punya rencana. Nah, di kita kan renungkanlah siang dan malam. Memang nggak semua orang bisa ngerti Alkitab cepet gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang ada EJ yang mungkin bisa bantu bagi yang peserta EJ. Karena sekarang EJ lagi laris-larisnya nih. Emos Juni ini untuk belajar Alkitab doang, tapi ujiannya tetap aja nontek EPD. Bapak Ibu sekalian, saya bukan memperbandingkan EJ dan enggak sama sekali. Tapi maksud saya untuk menurunkan Alkitab siang dan malam memang nggak gampang, ya kan? Perlu hikmat Tuhan, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Saya dulu juga nggak bisa ngerti apa sih maunya ini. Tapi ternyata setelah saya baca renungan, pelan-pelan saya mulai ngerti gitu ya. Oh, ini maksudnya toh, ya. Lanjut. Bukan. Ya. Nah, 3, 2, 1 baca. Di sini dikatakan diulang lagi kan, kuatkan dan teguhkan hati. Ya kan, ketika kita mau lagi males, lagi rasanya terbeban, kita harus kuat. Di sini dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Apa maksudnya? Kita tuh kadang-kadang kalau udah udah kayak jangan kecut dan tawar hati. Bukan males lagi, udah nggak mau sama sekali gitu ya. Udah kering, udahlah, ngapain sih datang ke PD, jauh lagi, nggak bakal dapat. Jangan ya. Saya justru mengharapkan, Bapak sekalian, saya pun pernah mengalami itu ya, bukan berarti enggak ya. Saya selama 25 tahun ikut di PD, saya juga bukan rajin-rajin amat, enggak, terakhir ini jadi rajin gitu kan. Iya ya, apalagi itu pandemi ya kan. Puji Tuhan, pakai Zoom aja deh, enak, selonjoran di rumah, nggak usah ganti baju, nggak kena macet, nggak kena hujan. Tapi sekarang ketika Zoom mulai ditiadakan, bilang enggak deh, pakai Zoom aja enak, ngapain sih? Koordinator saya bilang kagak bisa, nggak bisa. 2 kali 3 kali mungkin sebulan kali, saya malas gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang saya tergerak lagi karena dengan tatap muka gini rasanya lain gitu ya. Saya tetap bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dengan segala ceritanya, dengan segala warna sarinya yang bisa menguatkan saya. Jangan dikira ya, saya ini ketika berada di sini terus merasa super, enggak. Justru saya bisa belajar. Oh iya, ini PD ya, walaupun kecil tetap bersemangat untuk bisa ini. Ini PD walaupun yang datang sedikit tetap bersemangat. Saya waktu itu kalau di PD saya yang datang 10 orang gitu ya, ini PD kenapa jadi 10 orang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita doa. Timnya mesti doa, timnya mesti buat situasi beda.
Ya kalau bosan dengan acara begini ya, sorry bukan ngatur ya. Kalau saya dulu di tempat saya, kalau saya mulai bosan dengan acara, kalau ternyata pesertanya sedikit ya, 20-30 orang, buat lingkaran aja deh. Kan nggak ada yang larang kan, buat lingkaran kan dari BPK nggak ngelarang kita mau buat lingkaran kek, mau buat apa kek kan nggak, mau susun begini kek, ya kan, buat lingkaran. Apa? Iya bener, kan bosan orang-orang satu arah begini, kadang-kadang kalau orangnya gede di depan gitu kan utupin, udahlah, buat lingkaran gitu ya. Maksudnya apa? Supaya ada situasi ganti gitu. Bahkan di PD kami waktu itu setelah acara kelar, kita buat lomba 17 Agustus. Rame yang ikut. Hadiahnya bukan hadiah apa? Hadiahnya pisang, hadiahnya apa gitu. Pisang mending banyak. Pisang satu sisir, kita bagi-bagi. Kan yang penting biar happy-nya. Ya, oke, acara PD kelar, kita percepat acara PD biasa kelar 8:30. Sekarang kita kelarin 8:15. Seperempat jam kita perlombaan. Kayak persis kayak di perlombaan di RT RW rame gitu. Pesertanya ternyata banyak gitu ya. Dan mereka jadi saling kenal. Dan saling kenal akhirnya nggak sungkan datang lagi gitu. Nah, dia datang lagi. Iya waktu itu gua menang cuma pisang doang gitu misalnya. Itu kenangan buat dia gitu. Apa yang mau saya sampaikan? Ketika itu saya tersemangati, oh iya, ada sesuatu yang harus dirubah. Ada sesuatu yang ini, jadi jangan kecut dan tawar hati. Udahlah. Tutup aja dah. Jangan, ya. Artinya dirubah aja ini. Pujiannya diganti. Pujiannya kalau perlu bisa di semuanya nyanyi atau gimana gitu. Yang butuh WL-nya, memang WL butuh karena dia yang pemimpinnya, ya kan. Nah, itu sekedar kita memang sering bukan sering aneh-aneh, enggak. Supaya suasananya enggak bosen, itu aja. Ya kan, suasananya enggak satu arah gitu. Lanjut, Pak. Nah, balik lagi. Yang terang, kalau tadi dikatakan di depan, kita mesti tahu sasarannya apa, ya kan? Kita mau semangat nih, mau ngapain sebenarnya? Datang ke PD mau ngapain? Ya mau dapat firman. Terus dengan firman mau apa? Ya mau dapat jalan keluar yang apa? Kan kita nggak tahu ya. Mungkin firmannya ada yang cocok, ada yang nggak cocok, malah kadang-kadang negor lagi ya. Wah tuh yang bawa acara tuh, kok bisa tahu sih gua ada masalah itu? Dia kagak datang malah nih. Nah, saya mau sharing waktu itu sekalian. Ketika saya ada doa di keluarga, dan keluarganya bukan keluarga dari saya, tapi keluarga dari ipar saya. Jadi keluarga jauh, saya nggak tahu urusan mereka apa gitu ya. Kan kalau doa kita doain seperti kita saling mendoakan gitu ya. Suatu saat tanpa sengaja, saya kan nggak, saya tetap doain baik dong ya. Saya doain semoga pasangan anu gitu ya, supaya rukun dan damai dan tidak bermasalah gitu ya. Saya kan doain baik dong. Apa yang terjadi ketika keluar, saya bilang, siapa yang bilangin dia berantem? Puji Tuhan, sebelum itu siapa yang bilangin dia berantem? Saya nggak pernah bilang, tahu bahwasanya itu suami istri lagi berantem. Itu kan saya doain orang untuk rukun, untuk ini kan otomatis ya. Tapi diantara doa sehat, doa rukun, doa rezeki, yang keluar tuh rukun duluan. Sehingga dia langsung tegur saya. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang ya, doa-doa itu diberikan Roh Kudus begitu aja. Jangan nunggu bahwa saya nggak dapat karunia itu. Enggak. Nah, kiranya itu bisa menjadi kekuatan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Roh Kudus bekerja gitu. Ya kan, saya mesti gimana nih? Bapak Ibu sekalian, sasarannya udah jelas. Tadi kalau Joshua bilang Joshua harus jalan ke sana, ya. Ya lanjut. Nah, kita mesti perlu punya motivasi. Mau ngapain sih? Saya datang PD, mau ngapain sih saya dengerin firman? Apa cuma mau seneng dengan tafsiran atau saya mau seneng dengan pembicaranya, atau saya mau seneng dengan ketemu Rio gitu kan, banyak motivasinya ya kan. Saya sedikit kemarin seperti firman hari ini. Firman hari ini kan bilang bahwasanya ketika Yesus udah capek nih ya, Yesus capek, Yesus mau istirahat, tapi kan diikutin banyak orang sehingga dia perlu memberi makan 5.000 orang. Tapi sebelum sampai 5.000 orang, apa yang terjadi? Kan si muridnya bilang suruh pulang, ya kan?
Nah, apa yang mau saya sampaikan? Ketika baca firman itu mungkin lewat gitu aja gitu ya. Suruh pulang, oh ya suruh pulang, Yesus dia enggakin kok, itu usahanya Yesus lah. Enggak, Bapak Ibu sekalian, ketika saya baca itu lagi dan ada yang menerjemahkannya begini. Oh iya, ternyata saya seperti murid Yesus gitu ya. Nggak mau repot gitu, udah suruh pulang aja. Udah bubar pede pulang aja, nggak usah apa pulang aja gitu. Nah, saya dapat oh iya, ternyata saya bisa berbuat sesuatu, nggak sekedar simpelnya. Paling sering kan kita suka ada masalah simpelnya. Ini gimana cara baginya? Udah nggak usah dibagi, gitu kan? Kalau misalnya duit modal cuma 100.000 gitu ya, suruh bagi pemenangnya 3, gimana caranya begitu? Udah nggak usah dibagi aja deh. Kita cari sponsor buat hadiah, dapat duitnya waktu itu 500.000. Gimana cara baginya untuk 5 pemenang? 100.000 nggak seru ntar ya kan? Pesertanya banyak. Mau minta lagi ke donatur, dia udah banyak. Bapak Ibu, akhirnya kalau kita mau simpel aja, udah dibagi 1 menang aja dah, nggak usah bagi rata, gitu. Oh enggak, ini 500.000 dibagi 50.000 kan banyak yang ikut, jadi rame, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang mau saya sampaikan? Ketika baca firman itu, ketika dengar firman itu, ceritanya keduman. Oh ya, Yesus menggandakan roti, juga bukan soal penggandaan rotinya, tapi soal apakah kita berperan, apakah kita seperti orang-orang itu yang seperti murid Yesus, yang walaupun udah ngikutin Yesus, terus dibilang, udah suruh pulang aja. Nah, kan Yesus mau ngajarin nih. Nah, balik lagi kalau yang suka dengan baca firman, kirain bisa menerjemahkan, oh Yesus lagi negor nih ya, negor kira-kira saya ini seperti itu enggak sih? Supaya care sama orang-orang. Itu yang dikatakan motivasinya apa gitu ya, balik lagi kok oke boleh gitu ya. Tapi bisa dapat gitu ya, nggak sekedar dapat terjemahannya, oh tapi bisa berbuat. Oke lanjut, apa nih ya lanjut. Nah nih tadi yang saya katakan, Kolose 3:23 menyatakan apapun juga yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya seperti saya katakan tadi, betapa saya nggak bisa nih. Lanjut Pak. Nah, bagaimanapun juga kita harus bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa tuh nggak bisa dilepasin. Ya, dalam perjalanan saya dari rumah ke sini itu bisa kali dua kali rosario. Biar bagaimanapun, walaupun saya orang karismatik, saya tetap doa rosario. Saya percaya bahwasanya Tuhan menjawab semua doa-doa saya, ya kan, entah jawabannya kapan nggak penting buat saya, tapi Tuhan menguatkan saya dengan menciptakan kedekatan dengan Tuhan, itu bertekun dalam doa. Makanya supaya semangat gimana, mau nggak mau tetap doa, nggak bisa doa aja males nih, ya. Pertama kali saya ikut SADR, kan diajarin tuh mesti doa, nggak bisa doa saya, tapi lama bisa gitu kan, saya juga heran kok bisa gitu ya. Balik lagi itu karena Roh Kudus yang bekerja gitu ya. Kita doanya simpel aja. Wah, nggak bisa nih. Ya doain bisa apa? Bilang terima kasih dong. Doa makan paling gampang. Kalau udah pinter kan doanya, waduh bagus banget. Kalau nggak bisa udah Tuhan terima kasih atas makanan tersedia, berkati makannya, amin. Udah ya. Kan nggak salah dong. Nggak usah dong, oh ya Tuhan kiranya Engkau memberkati makanan ini yang penuh dengan hidangan yang luar biasa dan sebagainya, dan kiranya kita bisa berfellowship bersama ketika makan. Nah itu kan udah pinter doanya ya, bisa kasih bumbu-bumbu doa biar sehingga waktu makan makin semangat karena lapar kan, doanya panjang makin lapar. Enggak bener, artinya kita mesti belajar dari yang simple-simple gitu. Ya kan, dari simpel kita bisa ini. Waduh, deg-degan habis dilihatin banyak orang. Ceritanya yang lain kok deg-degan. Itu mas kalau sering-sering tampil di ini bisa, nggak sungkan-sungkan. Bapak Ibu sekalian, jadi dari Yosua kita belajar apa? Kita mesti tahu, punya motivasi. Kita mesti tahu sasarannya. Udah habis kali ya. Terakhir kok ini, rasanya ini terakhir deh. Coba Pak. Apa lagi? Nih sebenarnya ini enggak ada. Ini enggak. Ibu sekalian, ada satu sharing saya ketika saya meyakini penyertaan Tuhan. Saya nggak tahu pernah sharing sini enggak.
Ketika itu saya diberkati untuk bisa ke Cina. Saya nggak tahu udah lama, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Ketika dengkul saya masih kuat gitu ya. Sekarang dengkulnya ini udah mungkin apa? Ih, tembok apa? Iya enggak. Tembok Cina itu ternyata tinggi loh. Waktu itu saya bilang, mumpung ada waktu, lu pergi deh, kata gitu kan. Iyalah gitu ya. Waktu itu saya naik undang-undangnya tinggi juga gitu kan. Kalau sekarang mungkin ngos-ngosan kali. Dulu masih kuat aja gitu ya, naik terus. Yang saya mau ceritakan bagaimana penyertaan Tuhan ketika itu kurang lebih tanggal 30 Desember. Kan biasanya karena liburan ya. Liburan kantor, liburan ini. Saya pergi karena saya nggak bisa bahasa Mandarin. Bisanya Inggris. Di sana tulisannya Mandarin. Orang kebanyakan Mandarin. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Jepang mungkin masih bisa banyak yang bahasa Inggris, ya kan. Nah, ketika itu saya keasikan. Kan bisa lihat-lihat tuh dong yang di Cina. Saya bukan mau promosi Cina, mau bagus-bagus sih. Lihat. Jamnya habis nih. Modalnya pulang lewat MRT. Ya kan? Saya turun ke MRT, udah pengen jam 12 nih. Buruan gitu ya. Begitu sampai di bawah di basement kan. Seperti MRT sini lah. Kiri atau kanan ya, saya lagi bacaan kiri atau kanan gitu. Arahnya kan nggak ngerti nih kiri kanannya. Terus saya bilang, bukan yang ini, yang inilah. Begitu yang ini, kebetulan ada yang jaga. Saya tanya, ini ke sini. Oh enggak, yang itu tadi. Ya kalau gitu saya tunggu, saya pikir ya. Langsung si petugas itu bilang, no, itu tren yang terakhir kata dia dengan bahasa Inggris. Dia bisa sih. Yuk harus keluar. Saya keluar gitu ya. Terus keluar mau kemana gitu ya. Saya kan cuma modalnya MRT doang, turun di sini gitu ya. Seperti kalau naik komuter lain. Kalau Jakarta ini mungkin bisa ngerti ya. Oh dari ini turun di Duri nyambung ke Kampung Bandan gitu. Ngerti. Tapi kalau di sono kan udah tulisannya bahasa ini, nggak ngerti ya kan. Terus sekarang suruh naik taksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, naik taksi kan saya tanya nih, taksinya juga ketika kita berada di jalan nih, kita taksi dari sono, dari sono. Kan nggak tahu arahnya ini mana. Pakai Waze Pak. Waktu itu belum ada Waze. Jadi ini saya mati handphonenya. Lalu mesti gimana? Mau ngomong sih doa Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tanya engkau gitu ya, dia malah ngomongin, nggak jelas tuh bahasa Mandarin. Aduh, nggak mudeng nih. Salah saya kenapa nggak belajar bahasa Mandarin ya gitu ya. Aduh. Lalu saya berpikiran, enggak kita nyebrang aja pastinya. Karena tadi rasanya hotelnya di sebelah sana ada. Punya keyakinan itu aja. Saat itu saya mulai doa rosario, ya kan? Udah saya doa rosario sendirian, istri saya, anak saya. Pak gimana? Ya udah aja, tunggu taksi aja ntar tunjukin. Kan orang hotel suka ngajarin Pak kita bawa apa? Kartu kan, tunjukin gitu ya. Rupanya taksinya tuh lama, nggak datang. Tapi sekalian, Tuhan kirimkan orang. Ketika rosario saya hampir berakhir, Tuhan kirimkan orang Jepang. Dia bisa bahasa Inggris. Dia lagi mabok lagi. Itu luar biasa juga tuh. Dari mana saya tahu dia mabok? Karena bawa arak. Wanita dia. Karena dia wanita, istri saya ngomong, ya kan bisa bahasa Inggris, bisa. Oh, gampang. Ayo naik taksi yang ini aja gitu. Naik taksi ternyata berebut gitu. Ketika kita udah mau dapet tuh taksi, udah ngomongin sama tuh orang, sama wanita Jepang itu, ternyata taksinya ada yang tempat lain juga yang mau butuh taksi gitu. Terus dia kayak nyerobot gitu, istri saya udahlah kasihlah gitu. Terus nunggu lagi kan. Doa rosario saya belum kelar rupanya dong. Saya bilang terima kasih Tuhan udah kirimkan dewa penolong dia. Bukan dewi penolong lah gitu ya. Ternyata orang itu baik. Bu, kalau mau jalan nih kalau saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Kalau mau jalan oke, saya temenin. Deket kok kata dia gitu ya. Saya bilang, oh ya deket kali ya. Saya pikir dia tahu. Dia tunjukin pakai ini. Rupanya dia punya Waze udah bagus kali ya. Dia tunjukin nih, kita di sini. Oh ya udah saya percaya gitu. Bapak Ibu sekalian, saya kan nggak kenal orangnya ya. Ketika jalannya mulai gelap, ketika seperti kayak kota tua seperti itu, pikirannya apa Pak? Hah?
Ini orang bohongin gua kali ya. Ya dong ketika mulai gelap, persis jalannya seperti kota tua, saya masih inget kok. Terus saya bilang sama istri saya, gue di depan, lu belakangan. Kalau kira-kira ada yang daerah-daerah yang makin gelap, kita balik aja dah. Nah istri saya tetap ngobrol sama dia gitu, dia sambil lihat tulisnya gitu, jalan-jalan. Ternyata nggak ada apa-apa gitu. Luar saya jalan terus saya. Sampai saya lihat, puji Tuhan hotelnya ada gitu. Saya bilang, thank you, sini aja dah, saya udah mulai lihat hotelnya. Enggak, dia nganterin sampai hotel. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyertai kita. Tuhan tahu, saya nggak pernah merencanakan untuk kesasar, ya kan? Tapi Tuhan kasih berkat buat saya. Bagaimana Dia ketika saya mulai berdoa, ketika saya mulai melakukan komunikasi dengannya, Dia akan kirimkan apa yang kita butuhkan. Dia nggak sekali-kali pun akan meninggalkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi suatu cerita. Karena saya sendiri kalau tour ya kan, nggak mau pakai tour. Kenapa Bapak Ibu? Lebih hemat. Lainnya? Iya, soal waktu. Kadang-kadang kalau lewat tour, buru-buru kan jam segini. Ya elah baru lihat bentar udah di ini. Atau selain hemat Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang excited gitu ya. Kan kita lagi lihat ini gitu. Kalau tour kan enggak, kita mesti ke sono dulu. Aduh, belum gitu. Udah mahal lagi. Belum lagi kalau sorry nih, saya bukan di sini ada petugas tour, enggak entar diomelin. Kadang-kadang mereka membawa kita ke toko souvenir yang kita sendiri nggak butuh, bilang aduh, ngapain gitu. Sehingga saya bilang, udah kita sendiri aja, asal pakai peta aja, yakin. Kalau sekarang kan puji Tuhan ada Waze ya, sehingga gampang ikutin, tinggal jalan kesasar gitu. Terus terakhir saya diberkati ke Jepang gitu, balik lagi nih, kita kesasar nih bolak-balik gitu. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan supaya kita teguh hati kita ketika kita mengalami, ini kan artinya resesi ya. Terus pemimpin kita nggak ketahuan lagi, masih nunggu bulan Oktober lagi, digantung semuanya lagi. Kita harus jalanin, ya kan. Terus belum lagi nih si Hamas sama Israel lagi seru, ya kan. Terus si Joe Biden katanya lagi blow on katanya tuh. Dia salah ngomong apa salah apa? Bener saya baca di media tuh. Terus nah kan jadi sebenarnya kita mau kemana gitu. Belum lagi si Kim Jong Un kirim rudal ke garis depan, dia mau ngapain lah gitu. Ya kan, soal kita nih dunia makin serem aja, tapi balik lagi. Kita harus lewatin itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kepada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan sabdamu. Kami boleh mendengarkan sharing dari anakmu. Betapa dekatnya Engkau dengan kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau dengan kami Tuhan. Betapa perhatiannya Engkau dengan kami Tuhan. Betapa Engkau terus menyemangati kami Tuhan untuk bisa berhasil, untuk bisa melewati setiap masalah, untuk bisa melakukan hal-hal yang Engkau ingin lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kiranya Kau berkati persoalan doa atas biaya ini Tuhan. Kau hadirkan banyak orang Tuhan, Kau semangati pengurusnya Tuhan. Tidak hanya Kau semangati pengurusnya Tuhan, namun juga Kau berkati Tuhan. Kau cukupkan kesehatan mereka, Kau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Dan berkati juga umat-Mu yang hadir di sini Tuhan. Dan biarlah mereka tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi mulai mengerti Tuhan apa yang harus dilakukan seperti yang Engkau mau tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Semua ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk firman-Nya pada malam hari ini Bapak Robert Budiarto. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.
sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bawa persembahan, datanglah segera. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Bapa, kami mau satukan hati untuk berdoa bersama. Terima kasih Bapa atas firman pada malam hari ini yang boleh kami dengar. Bapa senantiasa mengingatkan kami untuk selalu meneguhkan hati kami apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya kasih Bapa senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih juga Bapa untuk anak-Mu Bapak Robert Budiarto yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Kiranya berkati Bapak Robert Budiarto, berkati kesehatan, pekerjaan atau usahanya, berkati keluarga dan juga karya pelayanannya. Dimanapun Bapak Robert Budiarto ditempatkan, nama-Mu tetap dipermuliakan. Ya Bapak, kami juga mau menaikkan wujud-wujud doa secara spontan, mendoakan orang-orang yang kami kenal, kerabat, keluarga, ataupun juga orang yang tidak kami kenal. Kiranya Bapa memberkati setiap dari doa yang kami hantarkan. Kami mau berdoa Bapa untuk pastor kami, Pastor Purnomo dan Pastor Geris, serta untuk para suster FSGM maupun juga anggota DPH yang ada di paroki kami. Kiranya Bapa boleh memberikan para pastor, suster, serta anggota DPH kesehatan, sukacita, kerendahan hati dan kesabaran di dalam melayani umat-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin berdoa secara spontan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit. Untuk Andi Nicholas, Jessica, Ain, Maria Feliciana, Viola, Ibu Farida, mamanya Luciana, mamanya Veronica Warnianti. Mohon berikan kesembuhan kesehatan bagi mereka yang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Sydney Oliver yang sakit gagal ginjal. Mohon diberikan pendonor ginjal yang baik dan cocok dan segera dipulihkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan atau kelancaran pekerjaan, usaha dan studi dari Santi, Felix Suyanto, Kristianto, Matthew Yahwir Wijaya, Yunita, Vincent.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudari kami Yunita dan Grace yang sedang hamil. Mohon diberi kesehatan dan keselamatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman, saudara, kerabat, keluarga kami yang telah berpulang mendahului kami ke rumah Bapa di surga. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Suryana Setiawijaya, Bapak Mucin Piao, Bapak Li Tek Hwa, Ibu Kim Hwa, Ibu Lim Am Myo, Bapak Petrus Hengki Samsudin Suyanto, Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Gin Hwa, Bapak Pui Sehian, Ibu Johanna Chandra, Ibu Angela Gabriela, Stefanus Teddy Setiawan, Dominik Immanuel Irfantono Suprapto, Ibu Nari, Ibu Tan Syuing dan Frankie. Kami percaya mereka yang sudah mendahului kami sudah diampuni dosa dan kesalahannya dan diberikan tempat yang terindah di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami Ya juga Bapa, mohon belas kasih dan Bunda Maria Tuhan Yesus agar diberikan penyewa rumah untuk Pak Indiwan yang baik dan memperoleh harga yang baik. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon pemulihan untuk luka batin Venita dan juga berikanlah kedamaian serta kerukunan di dalam rumah tangga Venita dan Kingson agar rumah tangga mereka berdua boleh rukun, damai, bahagia dan senantiasa menyertai Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk Bapak Paus yang akan datang ke Indonesia tanggal 5 September mendatang. Kita doa bersama Bapak Ibu. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persahabatan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir dan menderita. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan yang baik kepada Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, baik itu kesehatan, pekerjaan, pasangan hidup, atau segala sesuatu yang menjadi beban di dalam pikiran kami masing-masing. Kiranya Bapa boleh berikan kami keyakinan, boleh menegarkan dan meneguhkan kami untuk selalu percaya, taat dan setia, serta yakin bahwa doa-doa kami akan dijawab oleh Bapa. Bapa senantiasa memberikan doa yang terbaik, memberikan jawaban yang terbaik atas setiap permasalahan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Bapa berkati perjalanan pulang kami, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, sertakan malaikat pelindung kami tanpa kekurangan suatu apapun untuk berkumpul dengan keluarga kami. Kami juga serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Esok pagi Kau izinkan kami bangun dengan tubuh jasmani rohani kami yang sehat.
untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman, kami mengundang Bapak Ibu dan yang hadir di sini dan teman-teman semua untuk hadir kembali Senin mendatang tanggal 12 Agustus. Nanti tema dan firman-Nya akan diinfokan kemudian. Terima kasih, Tuhan Yesus. Oh iya, satu lagi pengumuman tambahan. KRK dari MSI Grace, komunitas MSI Grace dengan tema Kasihnya Melanda Nusantara. Diadakan di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 21 September 2024 dengan Gospel Music Festival dan juga ada KRK Kebangunan Rohani Katolik, Misa dan KRK diadakan sore hari. Bagi yang ingin ikut dari pagi sampai sore boleh. Tiket festival musiknya 100.000 per orang, KRK-nya 25.000, berarti 125.000. Tapi kalau hanya mau ikut KRK-nya saja itu pukul 16.30. Jadi bisa langsung menghubungi nama-nama yang ada di sana, nama-nama kontak personnya. Nanti mereka akan di follow up seperti itu. Boleh difoto kalau mau difoto atau nanti minta dari panitia boleh. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak kita bangkit berdiri, kita mau akhirin persekutuan pada malam hari ini. Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai serian bulu bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Makasih. Sebelum bersantap sedikit, kita boleh foto bersama untuk